Abe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. BKSDA Sulawesi Tengah menerima satwa liar secara sukarela dari warga Sigi. Gedung SD Negeri 3 Donggala kondisinya rusak dan butuh perhatian pemerintah daerah. Polda Sulawesi Tengah mengungkap 375 kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Populasi buaya di Sungai Palu semakin banyak dan tentunya mengancam keselamatan manusia. Tidak hanya ditemukan di sungai, tapi juga di pantai Teluk Palu. Namun keberadaan satwa liar ini dilindungi negara karena termasuk spesies yang terancam punah. Penyebaran buaya muara ini bahkan tidak hanya di wilayah Palu, tapi hingga Kabupaten Sigi. Rabu sore, salah seorang warga menyerahkan seekor buaya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. Buaya muara sepanjang 80 cm ini telah berusia 7 bulan. Warga bernama Dino ini menyerahkan buaya tersebut kepada petugas BKSDA Sulteng karena mengetahui jika satwa peliharaannya termasuk jenis yang dilindungi. Ia menyebutkan masih banyak buaya berkeliaran di sungai yang bermuara di Teluk Palu. Pihak BKSDA Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasinya atas penyerahan buaya tersebut. Satwa liar tersebut akan dimasukkan ke kandang penangkaran milik BKSDA Sulteng. Setelah itu, buaya tersebut akan diserahkan ke lembaga konservasi yang khusus menangani buaya. Saat ini, BKSDA Sulawesi Tengah menampung 4 ekor buaya berukuran besar. Satwa itu dilindungi, Pak, karena masuk habitat yang berbahaya juga. Jadi kalau masih dipelihara oleh masyarakat, nanti lambat laun akan besar membahayakan si pemeliharanya sendiri. Seperti itu, Pak. Ya diserahkan ke kami akan menampung dulu di kandang penampungan, kemudian nanti kita serahkan kepada lembaga konservasi yang khusus menangani buaya. Seperti itu, Pak. BKSDA Sulawesi Tengah mengimbau warga untuk menyerahkan satwa liar peliharaan yang bisa mengancam keselamatan. Selain itu, warga juga harus berhati-hati seiring banyaknya buaya muara yang berkeliaran di Sungai Palu. Apalagi sudah banyak warga yang menjadi korban serangan reptil raksasa tersebut. Syamsuddin Tombode melaporkan dari Palu. Sarana pendidikan, khususnya gedung sekolah di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah masih banyak memprihatinkan. Kondisi ini tentunya selain tidak memberikan kenyamanan, juga membahayakan keselamatan guru dan peserta didik. Seperti terlihat di Gedung Sekolah Dasar Negeri 13 Donggala yang terletak di jalur Kebun Kopi, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Gedung sekolah yang dibangun pada tahun 1982 ini kondisinya memprihatinkan. Ada 45 murid yang belajar di sekolah tersebut dan diasuh oleh 8 guru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Fasilitas belajar seperti kursi dan meja sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai. Lantai sekolah yang terbuat dari papan juga sebagian sudah rusak. Begitu pula dengan tiang penyanggah gedung sekolah yang berada di bibir jurang ini sudah retak dan terancam ambruk. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam keselamatan guru dan anak-anak sekolah.
Pihak sekolah telah berusaha melakukan perbaikan dengan seadanya. Namun, upaya itu tidak cukup untuk memberikan kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar di sekolah yang hanya terdapat 4 ruangan kelas. Asep minta video-video untuk sekolah itu yang rusaknya apa ya, dikirim. Jadi sempat juga saya bawa itu video-video yang sekolah ini yang rusaknya, kerusakannya apa ya, saya bawa ke dinas untuk mereka kirim ke pusat, tapi mereka katakan kemarin sempat saya ke dinas ke bagian aset, sempat mereka katakan, oh iya semua kami sudah kirim Bu, tapi itu semua dari pusat, nanti menunggu saja. Saya bilang, Pak, bagaimana menurut Bapak menunggu ini? Mau rubuh sekolah saya atau baru ada kecelakaan baru mau diganti? Dia bilang, kami juga tidak bisa ambil tindakan karena itu semua dari pusat. Jadi seperti itu, makanya kami nikmati sajalah sekolah ini seperti ini. Jadi kalau ada yang rusak atau apa, kami palu-palui lagi, kami buatkan lagi, pokoknya semualah. Berbagai upaya telah dilakukan pimpinan SD Negeri 13 Donggala, namun belum membuahkan hasil. Usulan perbaikan gedung tak kunjung terrealisasi hingga relokasi sekolah yang terkendala lokasi yang ideal dan nyaman. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi masalah tersebut. Raka Rahmatan melaporkan dari Donggala. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu kini meroket. Harga beras per kilogramnya kini dibanderol hingga Rp18.000. Kenaikan harga beras dipicu kurangnya pasokan beras dari tingkat produsen. Sebelumnya beras dibanderol dengan harga Rp14.000 per kilogram. Kurang lebih sepekan ini harga melonjak dengan selisih harga hingga Rp3.000 per kilogramnya. Saat ini harga beras per karung kini tembus hingga Rp800.000. Melambung tingginya harga bahan pokok beras mendapatkan sorotan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nurhalis Nur. Ia menilai fenomena melonjaknya harga beras perlu penindakan serius, cepat dan tepat dari pihak terkait. Apalagi beras merupakan bahan pokok utama. Meminta untuk kemudian melakukan antisipasi terkait dengan kenaikan harga pangan terkhusus kepada bahan pokok utama kita yakni beras begitu. Kalau normal kan harga beras kita itu biasa hanya ada di angka di pasaran ya. Di pasaran 14.000. Di hari Sabtu kemarin itu sudah menyentuh 16, 17 dan 18.000. Nurhalis mengaku menerima laporan warga, terutama para pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya harga beras. Pemerintah diminta untuk melakukan upaya intervensi agar harga beras kembali stabil. DPRD Palu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Salah satu upaya intervensi yang diharapkan yakni berupa operasi pasar murah. Sementara itu, stok beras sendiri saat ini tersedia 3.000 ton yang ada di Badan Usaha Logistik. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.